Di neraka tingkat ke-6 siksaannya semakin mengerikan. Banyak orang yang disiksa, tangannya dipotong, diancang-ancang bagaikan sayur kacang pan. Ya. Kacang pan. Bu, punya kacang tidak? Ibu punya kacang? Kacangnya pendek apa pan? Jangan ketawa, Bu. Saya tanya serius. Bu, punya kacang apa enggak? Panjang apa pendek? Jujur, Bu. Panjang apa pendek? Pak, bener gak nih, Pak? Ketawa. Punya kacang punya? Hati-hati. Mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-6, namanya neraka jahim, tangannya dipotong, diancang-ancang bagaikan sayur kacang panjang. Siapa mereka? Ya Jibril. Mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-6 ini, kata Jibril, ya Rasulullah, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-6 ini yang tangannya dipotong, diancang-ancang, yaitu mereka yang suka mencuri barang yang suka ngambil punya yang suka ada yang suka mencuri, ada? Jangan, stop. Jangan mencuri hatiku. Ya dong ya. Ada yang suka mencuri, yang suka mencuri, yang suka korupsi, yang suka ngambil punya orang lain tanpa haknya, mereka dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-6. Ustaz. Sudah siap ngaji, Bu? Jamaah sudah siap ngaji? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib. Wajib itu apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan mendapat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya, mudah-mudahan hutangnya segera lunas. Yang aminnya kencang berarti hutangnya banyak. Bu, punya hutang, Bu? Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin jamaah, kalau punya hutang mah jangan alhamdulillah. Tapi kalau kita punya hutang, astagfirullah. Mudah-mudahan pulang dari sini ibu bapak semuanya yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya segera lunas. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza zundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Yuk sama-sama kita baca doa bulan Sya'ban ibu bapak. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan yang mulia, sehingga dan doa-doa kita, segala niat hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ala sayyidil mursalin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, yang terhormat dan yang saya muliakan, para alimul ulama, tokoh masyarakat, para hujaj, para kiai, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak Haji, Ibu Haji, Bapak Ustadz, Ibu Ustazah, yang sama-sama saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, Pak Kiainya, Pak Ustadznya, tokoh masyarakatnya, semoga Allah senantiasa panjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Aparatur pemerintahnya kita doakan, Bapak Lurahnya ada, Pak Lurah ada? Mana Pak Lurahnya? Tadi Pak Lurahnya diwakilin katanya sama Bapak Bapak Lurahnya kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah, amin. Yang cinta kepada rakyatnya, amin. Yang cinta kepada masyarakatnya, amin ya robbal alamin. Kita doakan Pak RW-nya, ada Pak RW? Pak RW yang saya hormati dan yang saya banggakan, adanya saya di tempat ini wasilahnya dari undangan Pak RW. Namanya Pak RW Usuk. Kurang doakan, kita doakan Bapak Ibu Pak RW-nya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, amin. Dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan kita doakan Pak RW mudah-mudahan ditambahkan lagi istrinya, amin. Pak RW mau nambah lagi Pak RW? Kata Pak RW mah amin, tapi kata istrinya jangan dong Ustaz. Tapi ini jamaah sudah mengaminkan, kalau Allah kabulkan di malam ini Pak RW bisa nambah lagi istrinya. Maukah begitu? Alhamdulillah. Bapak RT, ada Pak RT? Bapak RT-nya, Pak RW-nya, sama-sama kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Yang terhormat dan yang saya muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para pemuda, ada pemuda? Para pemudi, ada pemudi? Para perawan ada? Para pemuda dan pemudi jadi perawan harus hati-hati karena zaman sekarang zaman era goblokisasi. Banyak perawan yang hamil tanpa seorang suami. Banyak di sini yang hamil banyak. Dan yang lebih parahnya lagi, mending kalau hamilnya sama anak muda. Lebih parahnya lagi Bapak Ibu, hamilnya ku aki-a. Nauzubillah. Zaman sekarang hamil nyanyi, ku hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara pacaran gelap-gelapan, betul? Hamil duluan aja bangga. Itu calon-calon penghuni neraka kalau yang begitu. Bu, cewek nih, cewek itu ada 3 tipe. Ada cewek pembawa berkah, ada cewek suasana. Cewek suasana yang seperti apa? Ibu-ibu perempuan yang suasana itu, wanita yang suasana yang seperti apa? Yang biasa-biasa. Tapi ada juga cewek yang singgah sana. Siapa mereka? Yang jadi pejabat, yang jadi lurah, yang jadi camat. Ada Pak Camat di sini? Yang jadi guru tuh cewek singgah sana, wanita singgah sana. Dan ada lagi ceweknya pembawa bencana. Ibu-ibu mah yang di sini insya Allah semuanya cewek singgah sana semua, amin ya robbal alamin. Sekarang mah kalau dilihat ini calon-calon penghuni surga semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bertepang wajah di tempat yang mulia ini. Moga Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, sekaligus di sini menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan dari acara ini kita semua mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam ini kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita nanti di yaumil kiamah dikumpulkan lagi oleh Allah di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti yang kita ucapkan doa tadi ibu bapak, kalau dari bulan Rajab masuk ke bulan Sya'ban sampai kepada bulan suci Ramadan nanti kita biasanya doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab wa Sya'bana, dan berkahi kami di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Itu doa kita sepanjang bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kalau saat ini ibu bapak hadir pada kesempatan malam hari ini,
Di saat bulan Rajab berdoa, berarti tandanya kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita berdoa, lalu sampai lagi kita disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan nanti, berarti kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa sholawat beriringkan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata yang indah bila dipandang mata. Dan bagi siapa saja yang melihatnya, pasti dia akan jatuh cinta. Jatuh apa, Bu? Jatuh cinta bukan kepada Jaka Suara, jatuh cinta bukan kepada Pak RW Usi, tapi jatuh cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita peringati Isra dan Mi'rajnya pada malam hari ini. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya untuk menceritakan satu riwayat tentang perjalanan Isra Mi'rajnya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan mudah-mudahan dari cerita daripada riwayat yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ibu bapak semuanya. Amin ya Allah. Bapak Ibu, nanti saya dari sini langsung ke Pondok Ranji, sama acaranya seperti ini. Selesai dari sini nanti saya langsung ke Pondok Ranji, lanjut lagi besok saya di pondok, ada di pondok acara sampai Juhur, dari Juhur nanti dipanggil lagi saya di Leguti, di Poncol. Itu berkeliling. Malam ini saya malam minggunya keliling, ya, mencari duit. Saya baru tahu Pak RW, Bapak Ibu, ternyata di sini ibu-ibunya mata duitan. Saya bilang ke sini saya mencari doa daripada ibu bapak semua. Saya minta didoakan oleh Bapak Ibu biar saya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau udah ada doa dari ibu bapak semua, saya pulang dari sini dapat amal, Bu. Amplop mulu. Pak RW, Bapak Ibu semua, saya mah gak butuh amplop. Isinya juga enggak. Ya kalau cuma 5.000 mah. Bu, kalau kesini saya mau cari amplop doang, di Pondok Aren juga banyak amplop. Saya udah punya segepok persiapan buat kondangan. Jadi saya tidak butuh amplop. Yang saya butuhkan juga doa, Bu. Duit mulu kerjaan. Pak, tolong ya, itu bapak-bapak yang di sini semua harus banyak duit semua nih kayaknya. Ya, ibu-ibunya bilangnya duit mulu gitu. Saya doakan mudah-mudahan ibu bapak yang ada di sini semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diajak untuk jalan-jalan, Bapak Ibu. Diajak oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kemana jalan-jalannya? Melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ya, kalau kita lihat Rajab itu singkatan dari rohnya adalah Rasul. Ya, jimnya adalah Jibril. Baknya itu murab. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Rasul Nabi Muhammad, yang kedua Jibril malaikat Allah, dan yang ketiga murab.
Nabi itu katanya ketika menjalankan Isra Mi'raj menaiki kendaraan buruk, ibu bapak. Nabi Muhammad diajak untuk melihat pemandangan-pemandangan yang ada di surga. Nabi melihat pemandangan-pemandangan yang ada di surga itu luar biasa indahnya, Bapak Ibu. Penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Bahwa di surga itu mereka mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain melihat pemandangan yang ada di surga, ibu bapak semua, Nabi juga diperlihatkan untuk melihat pemandangan-pemandangan yang ada di neraka. Di mana, Bu? Di mana, Bu? Di neraka. Saya tanya dulu, orang kampung Rawabuntu, benar gak ini? Ya. Mau masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga gampang apa susah? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Susah apa gampang? Saya pengen tanya orang Rawabuntu, ibu-ibu jamaah, bapak-bapak semuanya, mau masuk surga apa neraka? Demi apa? Demi apa? Mie apa? Mie goreng. Mie goreng. Kalau ditanya, kita semua ibu bapak pasti pengen masuk surga. Mau masuk surga, mau? Dengarkan baik-baik. Bila ingin masuk surga, pintu selalu terbuka. Kalau kita ingin masuk surga, pintu surga selalu terbuka. Selalu terbuka. Bila ingin masuk surga, pintu selalu terbuka. Satu bekal yang utama yaitu iman dan takwa. Apa, Bu? Iman dan takwa. Iman nih di Isra Mi'raj yang harus kita tingkatkan yaitu keimanan. Iman artinya percaya bahwa semua apabila Allah berkehendak pasti terjadi. Siapa yang memperjalankan baginda Nabi Isra wal Mi'raj? Yaitu Allah. Kalau kita tidak punya iman gak akan percaya. Masa iya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu satu malam sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Masa iya itu gak akan masuk di akal pikiran kita. Tapi kalau kita punya iman, kita pasti akan percaya. Allah yang punya kuasa. Kalau Allah berkehendak, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, berdialog Nabi Muhammad. Apa oleh Nabi Muhammad, Bapak Ibu, ketika di Isra Mi'raj kan semua kita udah tahu oleh-olehnya yaitu perintah salat 5 waktu. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya daripada orang-orang yang mukmin. Jaga salat kita nih dari peringatan Isra Mi'raj ini. Saya tanya, udah salat apa belum? Bu, yang hadir di musola ini, hadir di acara ini, udah salat apa belum? Isanya sudah salat, maghribnya udah, subuhnya udah, zuhur, asar, subuh kesiangan. Ada yang suka kesiangan subuhnya? Saya, Ustaz. Zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan. Ada yang zuhur masih di jalan, ada. Asar masih di jalan, ada. Maghrib nonton TV. Tong, kamu kalau maghrib ngapain, Tong? Ngaji apa nonton TV? Lu perbut remote kan sama ibu lu ya. Yang anaknya pengen nonton Ipin Upin, yang ibunya pengen nonton film
film Indosiar yang judulnya Ku Menangis. Nangis terus Indosiar ke bawah-bawah sama ibu-ibu. Bu, ya. Kalau maghrib kita harusnya dimatikan dulu TV-nya. Ngapain kita ngaji? Satu bekal yang utama yaitu iman dan takwa. Iman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Isra Mi'raj terjadi. Betul tidak? Betul apa betul? Betul. Iman dan takwa. Takwa artinya berserah diri kita. Kita serahkan hidup kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu bukan takut kepada yang tua, bukan botak di bawah bau. Wah. Ada yang botak di sini ada? Takwa bukan botak di bawah bau. Wah. Tapi takwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah itu takwa. Oh, harus bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat zakat jangan lupa, baca Quran dan puasa, itulah bekal yang utama apabila ingin masuk surga. Sama-sama salatullah ala toha Rasulillah. salatullah Salamullah. ala yasin Habibillah. tawassalna Bismillah. wabil hadi Rasulillah. wa kulli Hidilillah. bi ahlil badri. Ya Allah, bila kamu sama-sama, bila kamu Di sisiku hati rasa syahdu satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu, kata siapa bu? Roma Irama. Tahu Roma Irama bu? Film Jaka Suara tahu? Pemerannya Roma Irama bener? Iya nggak? Roma, Rika, Ani. Teganya Ani. Kata Roma, sungguh terlalu Ani. Kau sudah menduakan aku. Padahal kata Roma, aku cinta padamu Ani. Dulu ya, film Jaka Suara. Bulan, ada namanya bulan di sini. Di manakah kini? Jangan bersembunyi, nampakkanlah diri. Mana bulan, mana? Tadi kata Pak RW, katanya bulan sudah nongol. Saya cariin mana. Benar Pak RW. Kemarin saya ceramah di Kabupaten Serang Pak RW. Itu pas saya naik, acara dimulai, Bapak Ibu hadirin semua. Pas acara dimulai, hujan luar biasa, deras, banyak ibu hujan. Pas saat sambutan tadi seperti Pak RW, hujan. Pas saat sambutan tadi kayak panitia, ketua panitia, hujan. Pas saat Kori naik ke atas panggung kemudian membacakan ayat
suci Al-Quran, turun juga Hujan. hujan. Saya dari Pondok Aren berangkat Kabupaten Jalanan 3 jam. Dari jam 1 Pak saya berangkat, nyampe setengah 6. Ustadz, kalau bisa sebelum maghrib sudah ada di tempat. Ngabut saya. Alhamdulillah di perjalanan tidak hujan, tapi ketika sampai ke tempatnya duduk saya istirahat, hujan turun. Besarnya luar biasa, banyaknya luar biasa. Saya bilang Bapak Ibu sahibul hajat, ketika turun hujan jangan pernah mengeluh. Kita mah kalau hujan Ngeluh. kalau panas Ngeluh. kemarau panjang Ngeluh. Lalu yang mana yang benar? Hujan ngeluh, panas ngeluh, benar tidak? Nah, Itu sifatnya manusia. siap. Jangan ngeluh. Salah satu doa yang sangat mustajabah ibu bapak, ketika turun Hujan. hujan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kita doa minta kepada Allah subhanahu Wa ta'ala. baca Quran dan puasa, sholat, zakat jangan lupa. Pulang dari sini pesan saya ibu bapak, jangan lupa yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Saya langsung ceritakan ke perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril. Nabi diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat pemandangan yang ada di neraka ibu bapak. Singkat cerita, Nabi turun ke neraka tingkat pertama. Tingkat berapa? Sama. Di neraka tingkat pertama, neraka jahanam namanya. Nabi melihat banyak orang yang disiksa ibu bapak. Di neraka tingkat pertama, neraka jahanam namanya, banyak orang yang disiksa karena durhaka pada Tuhannya. Nabi melihat banyak orang yang disiksa di dalam neraka tingkat pertama. Ada mereka yang digantung kepalanya menyungsang, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Lalu mereka ditenggelamkan ke dalam sungai darah yang bercampur darah. Nabi melihat seperti itu kejadiannya Bapak Ibu. Lalu kemudian Nabi merasa heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat pertama ini?" Apa jawaban Jibril? Kata Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat pertama yaitu mereka umat-umatmu yang ketika di dunianya tidak percaya dengan adanya Allah subhanahu Wa ta'ala. Kita kan kalau anak-anak TK tuh ya, Allah Tuhan. Ku 1, 2, 3. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran kitab suci. Jokowi. Kita kan begitu. Ini orang yang disiksa di dalam neraka pertama, tingkat pertama ini karena mereka tidak percaya dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah kita katakan setiap tahlil, takjiah kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Katakan Tuhan itu satu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tuhan itu satu, yaitu Allah subhanahu Wa ta'ala. wa ta'ala. Ini mereka ya Rasul, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat pertama ini, mereka yang tidak percaya
dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua tahu yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan bumi siapa? Yang menciptakan air siapa? Yang menciptakan api siapa? Yang menciptakan malaikat siapa? Allah. Adanya alam semesta ini karena adanya siapa? Allah yang menciptakan. Maka mereka dimasukkan ke dalam neraka tingkat pertama, Bapak, karena mereka tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat baik-baik, neraka pertama neraka Jahannam namanya. Jadi neraka itu ada 7 tingkatan. Paling atas neraka Jahannam, turun sampai ke kerak. Ini bumi ada 7 lapis, langit ada 7 lapis, neraka ada 7 ke bawah tingkatannya. Lalu kemudian Nabi diajak turun lagi ke neraka tingkat kedua. Keberapa, Bu? Neraka tingkat kedua. Mudah-mudahan di neraka pertama ini semuanya tidak kena. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang di sini mah masuk surga semua. Amin. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat kedua. Di neraka tingkat kedua Nabi sama melihat banyak orang yang disiksa. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat kedua ini ya Jibril?" Apa jawaban dari malaikat Jibril, Ibu Bapak? Catat baik-baik jawaban dari malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat kedua yaitu mereka yang ketika di dunianya suka meninggalkan Ada yang suka ninggalin sholat di sini? Ibu Bapak, jangankan yang ninggalin sholat, jangankan yang tidak sholat, Ibu Bapak, yang sholat aja di dalam surat Al-Ma'un Allah menyampaikan fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Di neraka tingkat kedua, di neraka tingkat kedua, neraka lazo itu namanya, banyak juga orang disiksa karena meninggalkan sholatnya. Ibu suka ninggalin sholat gak, Bu? Bu, pulang dari sini jangan pernah tinggalin sholat ya, Bu ya. Karena mereka yang meninggalkan sholatnya akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat kedua, neraka lazo namanya. Tong, jangan tinggalin sholat ya, Tong ya. Harus rajin-rajin sholat. Kita suka menyampaikan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah menyatakan di dalam hidup kita sholat untuk Allah, karena Allah, hidup karena Allah, mati karena Allah, maka kita jangan takut mati. Saya tanya, siapa yang takut mati di sini? Mudah-mudahan saya doakan ibu bapak yang hadir di sini panjang umur semua, amin. Ya. Atau misalnya pasti semuanya akan mati, bahkan di sini semua camat, calon-calon mati, kita semua camat, presiden mati, gubernur mati, raja-raja, rakyat biasa, gubernur, bapak camat, bapak lurah, bapak RW. Pak RW mana Pak RW? Pak RW bukan saya yang doain ya. Nih rakyat-rakyat Pak RW yang doain. Bapak RW doain biar panjang umur, Bu. Pak RW didoain mati. Pak RW, Pak RT, ada Pak RT. Pak RT mati juga. Ibu-ibu, oh ibu-ibu kamu jangan didoain mati. Doain ibunya biar panjang. Bapak-bapak,
umur toh. Nyumpah-nyumpahin bapak ibunya suruh pada mati semua. Enggak. Doain biar panjang ibu-ibu, bapak-bapak, jaga suara. Saya kapok ceramah di sini didoain mati saya. Jaga suara, panjang umur gitu dong. Ya, jaga suara biar panjang, banyak rizki, sehat badan. Begitu doanya yang bagus-bagus. Bapaknya didoain mati, Pak RW didoain mati, Pak RT didoain mati. Ya. Tapi memang kita semuanya pasti akan mati, ya. Maka ingat-ingat kematian. Ingat-ingat di dalam hati, orang yang hidup bakalnya mati. Di dalam kubur kita sendiri menahan siksa setiap hari. Benar tidak? Ingat-ingat kematian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi, pesan dari acara ini, jangan tinggalkan salat. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah, kata Allah. Jangankan yang ninggalin salat, yang salat aja celaka, apalagi yang tidak salat. Jaga perawan salat. Ya, adik-adik salat semua. Lalu kemudian Nabi turun lagi ke neraka tingkat ketiga. Ibu semakin ke bawah neraka, semakin siksaannya semakin mengerikan. Di neraka tingkat ketiga, Nabi melihat banyak orang yang disiksa, tubuhnya dililit oleh ular berbisa yang mempunyai banyak kepala. Jadi ular di dalam neraka tingkat ketiga ini banyak kepalanya. Mereka melilit orang-orang yang berdosa. Dililit mereka, masuk ke mulutnya, masuk ke telinganya, masuk ke hidungnya, masuk ke tubuhnya mereka semua, masuk mengoyak-ngoyak perut mereka. Siapakah mereka yang dikoyak-koyak perutnya, yang dililit perutnya? Siapakah mereka ya Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ketiga, yaitu mereka yang ketika di dunianya suka meninggalkan ibadah puasa. Masih punya hutang gak puasanya? Masih punya hutang? Bu, kalau masih punya hutang, masih ada kesempatan bayar, dikodok puasa kita Ramadan yang kemarin punya hutang bayar. Ya Bu ya, jangan sampai masuk lagi Ramadan tapi masih juga belum dibayar. Mereka yang suka meninggalkan ibadah puasa, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat ketiga. Di neraka tingkat ketiga, neraka hutomah namanya. Ular melilit orang berdosa karena suka meninggalkan puasa. Meninggalkan apa? Puasa. Turun lagi Bapak Ibu, Nabi ke neraka tingkat keempat. Di neraka tingkat keempat banyak orang yang disiksa. Lidahnya dipotong Ibu. Ada yang dipotong pakai gunting, ada yang dipotong pakai gergaji, ada yang dipotong pakai samurai, ada yang dipotong pakai kampak. Siapa mereka yang dipotong lidahnya di dalam neraka tingkat keempat ini? Ya Rasulullah, mereka yang dipotong lidahnya di dalam neraka tingkat keempat, yaitu mereka yang suka menghasut dan suka ngomongin orang Bu, yang suka bohong nanti dipotong lidah, yang suka ngomongin orang nanti dipotong lidah, yang suka berdusta dipotong lidahnya, yang suka ngomongin kejelekan-kejelekan orang, yang suka membuka aib orang lain, mereka nanti akan dipotong lidahnya.
Ketika mereka dipotong lidahnya, nyambung lagi, dipotong lagi, nyambung lagi, dipotong lagi. Mereka yang di neraka tingkat keempat ini, yaitu mereka yang suka menghasut dan mengumpat, mengadu domba. Maka mudah-mudahan orang kampung Rawabuntuk mah mudah-mudahan semuanya dijaga lisan-lisannya. Amin ya robbal. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat kelima. Bapak Ibu, di neraka tingkat kelima ini Nabi melihat banyak juga orang disiksa. Siapa mereka yang disiksa di dalam neraka tingkat kelima ini? Namanya neraka Sakor. Neraka apa Tom? Di dalam neraka Sakor ini banyak orang yang disiksa. Ternyata mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat kelima ini yaitu mereka yang suka berbuat zina, yang suka pacar-pacaran ada, yang suka berbuat zina ada. Hati-hati bagi bapak yang udah punya istri tapi selingkuh dengan istri orang lain, ibu yang udah punya suami tapi selingkuh dengan suami orang lain, maka nanti ibu akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat kelima. Dua lagi bapak, dua lagi. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat ke-6. Keberapa toh? Di neraka tingkat ke-6 siksaannya semakin mengerikan. Banyak orang yang disiksa, tangannya dipotong, diancang-ancang bagaikan sayur kacang pan. Ya. Kacang pan. Bu, punya kacang tidak? Ibu punya kacang? Kacangnya pendek apa pan? Jangan ketawa bu, saya tanya serius. Bu, punya kacang apa enggak? Panjang apa pendek? Jujur bu, panjang apa pendek? Pak, bener gak nih pak? Ketawa. Punya kacang punya? Hati-hati. Mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-6 namanya neraka jahim. Tangannya dipotong, diancang-ancang bagaikan sayur kacang panjang. Siapa mereka? Ya Jibril. Mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-6 ini, kata Jibril, ya Rasulullah, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-6 ini yang tangannya dipotong, diancang-ancang, yaitu mereka yang suka mencuri barang yang suka ngambil punya yang suka ada yang suka mencuri ada. Jangan stop, jangan mencuri hatiku. Ya dong ya. Ada yang suka mencuri, yang suka korupsi, yang suka ngambil punya orang lain tanpa haknya, mereka dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-6. Ustaz, jangan-jangan ini kita semua ada yang di sini kena semua. Saya Ustaz selamat dari neraka kedua. Ketiga Ustaz. Oh ketiga saya selamat. Keempat Ustaz. Empat selamat. Lima juga selamat. Neraka tingkat ke-6 saya kena Ustaz. Kalau begitu orang kampung Rawabuntuk ini kena semua. Na'udzub. Mudah-mudahan tidak, amin ya robbal. Turun lagi ke neraka tingkat ke-7. Keberapa toh? Di neraka tingkat ke-7 namanya neraka hawiyah. Tubuh dibakar sampai melepuh karena durhaka pada ibu dan ayah. Jangan durhaka kepada ibu dan ayah. Kalau kamu durhaka kepada ibu dan ayahnya, akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-7. Mau masuk neraka atau mau? Jangan ya. Jangan melawan ke ibu bapak. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan
Treteteteteng dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Dari apa toh? Susu. Dari apa toh? Biwir berem-berem jawer kotok, panon coklat kopi susu. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Loba nu bangor di loba. Nah aku naon nu cantik loba nu bangor. Siga nama kasupan, kasupan Siga setan. 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 Iya. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Hei manusia, hei manusia, teteteteng, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Yang besarin kamu tong ya, neng tong, darah daging kamu itu dari air susu ibu. Ya, jiwa ragamu dari kasih sayang ibu. Ya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu, betul? Ini mah ibunya ulang tahun, dibiarkan saja. Pacarnya ulang tahun, dikasih kado. Benar begitu, benar? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada manfaatnya untuk kita semua. Jaga sholat, jangan tinggalkan puasa, jaga lidah dan lisan kita. Ibu ya, jaga anak ibunya, anak ibu bapaknya, jangan sampai mereka berbuat zina dan jangan sampai mereka mencuri, mengambil barang orang lain, karena mereka yang dimasukkan ke dalam neraka yang tadi saya sebutkan banyak di antara kita. Betul apa betul? Dan terakhir, karena ini menyambut daripada bulan suci Ramadan, ibu bapak, saya pesan kepada ibu bapak semuanya, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Nabi itu ketika datang bulan suci Ramadan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon ampun kepada Allah dan juga saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Oh ya, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada dendam di antara kita. Ibu bapak, saya ceramah mau lama mau sebentar udah dilem amplop sama Pak Usul. Ya. Jadi karena saya masih ada satu lagi jadwal di Kampung Peladen, Rawabuntu, Ciputat Timur. Ini udah jam 9, jam 10 sebenarnya tadi saya di sana itu naiknya. Tapi karena perjalanan juga lumayan panjang, suara saya ini harus dicas dulu. Gitu ya Bu ya. Ini bukan saya nggak pengen lama-lama, pengen banyak-banyak ngomong sama ibu bapak, tapi mudah-mudahan walaupun tadi singkat padat, mudah-mudahan masuk kepada semuanya dan bisa diambil manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Mungkin bapak ibu itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjelang bulan suci Ramadan ini kita saling memaafkan antara satu sama yang lainnya. Jangan ada dendam di antara kita, jangan ada permusuhan di antara kita. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Tugu Muda di Semarang, Tugu Pahlawan di Surabaya. Jaka Suara pamit sekarang. Ada umur panjang kita berjumpa kalau diundang lagi sama ibu bapak. Kalau nggak diundang mah nggak mau saya kesini-sini. Kalau diundang lagi, mudah-mudahan kita semua panjang umur dan disampaikan kita kepada bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.